Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormatin dan yang sangat kita cintain, serta kita banggakan bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang juga kita hormatin para Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini, termasuk para pejabat tinggi negara juga yang sempat hadir pada hari ini, para sahabat, ketua umum partai-partai politik yang juga berkesempatan hadir pada saat seperti ini, ketua dan para anggota majelis tinggi partai yang saya hormati, tentu bersama juga dengan ketua Dewan Pertimbangan, ketua Dewan Pakar, Ketua Mahkamah Partai, beserta dengan anggota-anggota, serta seluruh jajaran fungsionaris, para kader partai, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa-desa di seluruh tanah air yang saya banggakan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya mengajak kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kepada Partai Nasdem yang membawa misi gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini yang pada hari ini telah berusia 9 tahun. Sebagai pendiri dan ketua umum partai, saya mengucapkan Dirgahayu. Dirgahayu bagi kita semuanya. Dirgahayu Partai Nasdem. Saudara, hadirin yang saya muliakan. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Tahun pun berganti tahun. Dan kini kita telah berada di tahun ke-9 berdirinya Partai Nasdem. Tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya. Terlebih khusus bagi saya, secara pribadi sebagai ketua umum. Karena di tahun ke-9 ini, Nasdem masih bisa berdiri tegak dan tetap terus menunjukkan konsistensi atas kiprahnya sebagai institusi partai politik yang membawa misi besar gerakan perubahan di negeri ini. Sudah banyak yang telah kita lakukan bersama. Tapi tentu lebih banyak lagi yang belum kita lakukan, yang belum kita capai. Kita sudah berpartisipasi dalam 2 kali pemilihan umum legislatif dan 2 kali pemilihan umum kepresidenan atau pilpres. Termasuk diantaranya 3 kali tahapan pilkada yang telah kita lalui. Syukur alhamdulillah. Nasdem mampu berbicara banyak di dalamnya. Kita telah mampu memperkuat struktur partai kita di seluruh wilayah Nusantara. Meski masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sana dan di sini. Kepada para kader Nasdem, saya ingin mengingatkan kita semua, bahwasanya perubahan total itu tidak mudah untuk kita realisasikan. Tetapi totalitas kita dalam pergerakan adalah sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang mutlak untuk kita dedikasikan bagi bangsa ini. Tidak ada perjuangan yang setengah-setengah. Tidak ada perjuangan setengah hati. Apalagi perjuangan setengah kaki. Itulah moral kita. Sebagai garda terdepan kaum pergerakan yang terhimpun dan berhimpun di dalam Partai Nasdem ini.
Kita juga telah menginisiasi sebuah platform politik yang cukup relatif baik dan lumayan baik, yang mampu mengubah langgam kehidupan politik atau kebiasaan-kebiasaan politik yang ada di negeri ini. Kita memperkenalkan politik tanpa mahar dan dukungan tanpa syarat. Ini yang saya katakan juga diikuti dengan secara scientific approach, pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan di partai ini. Semua itu ditujukan demi terwujudnya iklim politik kita yang sehat, peradaban politik yang semakin maju di Republik ini. Semua ini adalah hal yang patut kita syukurin bersama. Di tahun ke-9, pada saat sekarang ini, eksisnya partai kita ini, Partai Nasdem. Di dalam tataran kebijakan, Partai Nasdem juga telah berupaya penuh terhadap lahirnya sejumlah RUU yang menjadi undang-undang yang dinilai sangat krusial bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Ada rencana undang-undang perlindungan PRT, pembantu rumah tangga, yang berhasil disepakatin oleh mayoritas fraksi di DPR. Ada juga rencana undang-undang masyarakat hukum adat yang cukup urgent bagi revitalisasi entitas masyarakat adat di tanah air. Hingga rencana undang-undang cipta kerja yang setelah kita ketahui telah disahkan bersama oleh DPR. Semua itu menjadi perhatian penuh bagi Partai Nasdem lewat fraksinya di DPR. Dalam upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air ini. Dalam kehidupan politik nasional, apa yang telah dicapai oleh Partai Nasdem bolehlah kita berbangga hati. Kita adalah partai dengan anggota DPR RI yang memiliki persentase jumlah perempuan terbesar. 34%, yaitu 20 orang anggota dari 59 jumlah anggota yang kita miliki. Bahkan kita satu-satunya fraksi yang menempatkan kader perempuan sebagai pimpinan pada Majelis Pemusatan Rakyat Republik Indonesia. Begitu juga dengan kaum muda kita, kaum muda milenial yang kita miliki. Ada 10 orang anak muda milenial yang berusia di bawah 40 tahun sebagai anggota DPR RI kita. Sedari semula sudah menjadi tekad kita bersama bahwa Partai Nasdem berdiri bukan hanya untuk ikut pemilu 5 tahunan belaka. Partai Nasdem bukan juga hanya berkepentingan memenangkan pilkada-pilkada yang cukup banyak. Nasdem berdiri juga bukan hanya untuk menambah jumlah kursi yang telah dimiliki di DPR. Tetapi jauh lebih penting, lebih strategis, lebih dimuliakan daripada apa yang saya sebutkan tadi. Partai Nasdem berdiri untuk membawa misi yang lebih besar dari semua itu. Misi yang mulia, yaitu membawa gerakan, perubahan sikap mentalitas dari bangsa ini untuk menjadi suatu bangsa yang lebih kuat dan bermartabat, serta rakyat yang berdaulat. Restorasi Indonesia bukanlah sembarangan misi. Ia adalah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh anak negeri ini untuk memperbaiki kehidupan kebangsaannya. Ini adalah upaya mengembalikan kejayaan yang pernah juga kita miliki. Memulihkan kehidupan bersama kita dalam naungan NKRI. Serta mencerahkan kehidupan politik kita agar senantiasa menawarkan kebaikan bersama dan menjauhkan dari potensi-potensi disintegrasi bangsa. Restorasi Indonesia adalah melaksanakan mandat konstitusi untuk membangun suatu negara kesejahteraan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Restorasi adalah upaya mewujudkan demokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila, yaitu demokrasi politik yang bersanding dengan demokrasi ekonomi. Saudara yang saya banggakan, untuk cita-cita yang cukup besar tersebut, sebuah cita-cita yang mulia. Sebagai kader Partai Nasdem, kita memang dituntut untuk senantiasa harus konsisten. Konsisten dan sabar untuk meniti satu demi satu anak tangga perubahan. Kita harus mampu menahan diri dari berbagai macam godaan yang bisa menggoyahkan soliditas kita sebagai sebuah kelompok politik. Untuk semua misi besar itu, kita membutuhkan iklim politik yang sehat. Iklim politik yang menjunjung tinggi konstitusi dan berkomitmen pada kesepakatan kita bersama sebagai suatu bangsa. Iklim politik yang tidak menguras emosi bangsa ini dengan isu-isu sara, hoax, dan isu-isu sensitif lainnya. Isu politik yang mengajak seluruh rakyat untuk menatap ke depan demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini. Isu politik yang lebih mencerdaskan kita. Isu politik yang lebih menjaga akal sehat kita. Bukan justru yang sebaliknya. Untuk itulah dibutuhkan pelembagaan demokrasi yang semakin matang dan berkualitas bagi kehidupan politik di tanah air ke depan. Dalam hal ini, Partai Nasdem sejak awal berdiri sudah menawarkan upaya penyederhanaan partai-partai politik melalui kenaikan parliamentary threshold yang sudah kita miliki pada saat ini untuk terus ditingkatkan dari satu pemilu kepada pemilu berikutnya. Pada saat ini Partai Nasdem menawarkan tawaran kenaikan parliamentary threshold dari apa yang telah kita miliki sejumlah 4,5% pada saat ini untuk dinaikkan menjadi 7%. Sebagai pimpinan partai politik, saya menyadari ada banyak cemoohan yang dihadapkan kepada kita. Seakan-akan kita bermain-main dengan tawaran kenaikan parliamentary threshold menjadi 7%. Tapi sesungguhnya dan sejujurnya saya ingin tegaskan, tidak. Itu adalah upaya sungguh-sungguh dengan kesadaran yang sepenuhnya ada di dalam diri saya sebagai ketua umum partai. Kenaikan parliamentary threshold memang dibutuhkan untuk penyederhanaan kehidupan partai-partai politik yang ada di negeri ini. Agar pendekatan kita bukan hanya pendekatan kuantitatif, tapi kita lebih melakukan pendekatan dalam aspek kualitatif. Maka kalaupun Nasdem dikatakan apakah mampu, dia akan lolos pada parliamentary threshold yang disarankannya sendiri, kita katakan apapun konsekuensinya. Nasdem boleh tidak lolos dalam parliamentary threshold. Tapi kehidupan politik di negeri ini akan harus jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki pada saat ini. Bahkan Partai Nasdem menginisiasi untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar yang terkait keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini adalah hasil evaluasi dan refleksi partai terhadap mekanisme pemilu yang sudah kita jalani bersama. Saudara dan hadirin yang saya muliakan, untuk semua hal tersebut, Partai Nasdem dari waktu ke waktu, dari momen ke momen, senantiasa mencoba meyakinkan dan menyajikan praktek politik dan praktek demokrasi yang lebih maju.
Praktek politik yang memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara, pada seluruh anak bangsa yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang lebih baik agar memiliki juga kesempatan yang sama menjadi calon pemimpin bangsa ini, calon presiden di negeri ini. Untuk itulah, di dalam perencanaan partai 2 tahun ke depan, Nasdem merencanakan akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia pada tahun pemilu 2024. Konvensi calon presiden ini menjadi wujud dari keterbukaan Partai Nasdem bagi mereka, para anak bangsa yang berada di luar partai politik, namun memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam mengemban amanat konstitusi. Konvensi juga menjadi wujud modernisasi berbagai pemikiran dan pandangan politik yang berbeda-beda melalui mekanisme kontestasi. Dengan mengedepankan tentunya prinsip-prinsip transparansi dan bottom up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional. Dengan konvensi, Partai Nasdem ingin menegaskan dirinya sebagai partai yang inklusif, yang bisa menerima berbagai pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan. Inilah yang juga diinginkan, yang kita pahami dalam apa yang dikandung makna falsafah kebangsaan kita Pancasila, yang sering juga disebut sebagai suatu ideologi yang terbuka. Saudara, kader Partai Nasdem yang saya banggakan. Demi semua tujuan itu, haruslah kita membulatkan semangat dan tekad dalam kesiapan kita yang secara kokoh di dalam internal partai. Oleh karena itu, kita juga harus berbenah diri, mulai dari membangun segala kesiapan dan infrastruktur sebagai partai yang modern. Partai yang melek dan mengikuti terus-menerus perkembangan zaman. Partai yang mendayagunakan segenap perangkat dari kemajuan teknologi dalam kerja-kerja politiknya. Dan juga partai yang tentunya mutlak harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu mensinergikan antara idealisme perjuangan partai dengan profesionalitas yang dimilikinya. Inilah salah satu ciri partai politik modern itu. Dan untuk itulah pada saat seperti ini, pada saat dunia tengah dihadapkan pada situasi yang penuh ketidakpastian, pada pandemi COVID-19 yang tentunya tidak hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia, ia juga telah membuat kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek ikut berubah. Tidak hanya kehidupan ekonomi, perilaku dan interaksi sosial manusia pun juga ikut berubah. Tidak terkecuali kita di tanah air kita ini, di tanah air kita Indonesia ini juga mengalami hal yang sama. Hampir 9 bulan sudah pandemi berlangsung. Namun belum ada tanda-tanda wabah ini mulai menyurut. Kita belum pernah menghadapi situasi semacam ini. Kita harus berani mengakui kita sedikit gagap dan mengalami trial and error dalam upaya menghadapinya. Tidak hanya pemerintah selaku pemegang otoritas kekuasaan negara, kebanyakan rakyat Indonesia pun, termasuk kita-kita ini, ikut gagap atas situasi yang ada. Tapi pada kesempatan ini, secara khusus saya ingin menyatakan penghormatan yang setinggi-tingginya
atas kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah mendayagunakan seluruh otoritas yang dimilikinya. Melalui berbagai polisi dan kebijakan yang telah dijalankannya. Dengan seluruh kekuatan yang ada, berupaya agar pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin lebih mengecil kondisinya di negeri ini. Untuk itu juga saya mengajak kepada kita semuanya untuk memberikan dukungan sepenuhnya atas seluruh polisi kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini maupun ke depan. Tak lupa juga pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berkontribusi besar terhadap upaya-upaya penanggulangan wabah corona selama 7 bulan ini. Utamanya mereka, para tenaga medis, para dokter-dokter kita, para perawat-perawat kita, yang telah menjadi garda yang paling terdepan bagi mereka yang dirawat karena COVID. Para ahli farmasi, para peneliti yang tanpa henti berupaya menemukan ramuan penangkal virus vaksin yang masih terus diupayakan hingga saat ini. Serta semua pihak yang terus-menerus tak kenal henti berupaya untuk mengatasi pandemi yang insya Allah akan segera berlalu. Kepada rakyat Indonesia, saya mengajak Anda semuanya, marilah kita tingkatkan kedisiplinan diri kita dalam menghadapi wabah ini. Anda boleh beraktivitas di luar rumah jika memang harus demikian. Anda boleh bekerja jika memang itu harus demikian. Namun patuhilah selalu protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab ujian terberat dari wabah ini sesungguhnya adalah seberapa mampu kita bertahan atas kedisiplinan kita untuk patuh pada protokol kesehatan. Ya, ini menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan jarak sosial kita, serta mencuci tangan sesering mungkin. Saudara sebangsa dan setanah air, tidak lama lagi kita akan menghadapi momen pilkada pada tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh calon yang telah mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah di wilayah yang telah dicalonkan. Jadikanlah momen pilkada di masa pandemi ini sebagai pelajaran sekaligus peluang untuk membangun semangat kebersamaan, membangun solidaritas sesama anak bangsa, untuk selalu bahu-membahu menanggulanginya. Kepada para calon pemilih, tetap patuhilah protokol kesehatan. Dan pilihlah para calon yang menurut Anda adalah pilihan terbaik. Jadikanlah pilkada sebagai ruang partisipasi saudara sekalian di dalam ruang politik. Sebagai salah satu hak saudara yang saudara miliki dalam kehidupan bernegara. Sebagai penutup, saya sampaikan kepada semua fungsionaris dan kader Partai Nasdem untuk tetap rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa semua yang telah kita capai. Sekali lagi, saya ucapkan Dirgahayu Partai Nasdem. Selamat untuk kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menyayangi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.